Kita sebagai Gen Z pasti sering banget ngeluh kayak gini. Jalanan macet mulu, jalanan rusak mulu. Terus rumah sakit udah kayak mau konser, ngantri banget. Sekolah negeri, aduh, kursinya aja udah angkat kaki. Video ini saya buat sebagai bentuk kontribusi kecil saya dalam meningkatkan kesadaran akan pajak di kalangan muda atau Gen Z. Ternyata guys, masih banyak banget di kalangan generasi muda atau Gen Z yang masih belum tahu tentang kesadaran pajak. Kalau kita lagi bahas tentang pajak, pasti mereka merespon kayak gini. Hah? Bayar pajak? Aku belum kerja kali kak, gak relate. Eits, tunggu dulu. Kata siapa? Kamu itu belum bayar pajak. Untuk generasi muda atau Gen Z, sering banget kan kalian nongkrong-nongkrong di coffee shop, di kedai kopi. Terus kalian sering banget jajan-jajan di minimarket biru. Dan kalian juga sering sekali check out di toko oranye, toko hijau, toko biru. Itu kalian udah bayar pajak guys. True. Kalian tahu nggak guys, kalau pajak itu merupakan iuran wajib dari rakyat ke negara tanpa imbalan langsung. Tapi manfaatnya itu berasa banget dalam kehidupan. Contohnya manfaat-manfaat dari pajak yaitu adalah BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, terus KIP, KJP, bahkan beasiswa-beasiswa yang sering kita dapatkan itu merupakan hasil dari pemungutan pajak. Selain itu guys, pajak juga biasanya digunakan untuk membayar gaji guru, terus gaji tenaga medis, membangun jembatan, dan juga bantuan-bantuan sosial lainnya. Setelah kita mengetahui manfaat-manfaat dari pajak, kita juga harus tahu jenis-jenis pajak. Kalau di Indonesia, pajak itu terbagi dari dua jenis. Yang pertama, pajak pusat, dan yang kedua, pajak daerah. Selanjutnya, kita akan membahas terlebih dahulu tentang pajak pusat. Yang pertama, ada yang namanya pajak penghasilan atau biasa kita sebut dengan PPh. PPh ini biasanya dikenakan kepada karyawan, influencer, dan juga UMKM. Kalau karyawan biasanya dikenakan tarif progresif namanya, itu dikenakan sekitar 5% sampai dengan 35%. Selanjutnya ada influencer, biasanya dikenakan pajak final, itu sekitaran kurang lebih 5%. Dan yang terakhir ada UMKM, dikenakan pajak 0,5% dari omset. Selanjutnya ada yang namanya pajak pertambahan nilai atau PPN. Nah, PPN ini sekitaran 11% dari harga jual barang atau jasa. Contohnya kayak misalnya kita membeli makanan dari minimarket merah dan minimarket biru, itu biasanya dikenakan pajak PPN namanya. Selanjutnya kalau kita beli baju di mall-mall, dan kalau kita membeli kopi itu di coffee shop juga biasanya ada PPN ya guys. Selanjutnya juga kalau kita sering belanja skincare, terus belanja alat-alat rumah tangga mungkin di toko oranye, itu juga ada PPN ya guys. Selanjutnya ada yang namanya pajak penjualan atas barang mewah atau biasa disebut dengan PPNBM. Nah, ini biasanya dikenakan tarifnya itu sekitar 10% sampai dengan 125%. Contohnya, aku pernah beli tas yang kayak gini, itu dikenakan biaya pajaknya sekitar 15% sampai dengan 20%. Tapi sekarang kalau untuk tas-tas yang kayak gitu, itu sudah tidak lagi dikenakan biaya pajak. Namun kalau untuk mobil sport, perhiasan mewah, itu masih dikenakan pajak. Selanjutnya ada yang namanya bea materai
itu Rp10.000 untuk nilai dokumen yang di atas 5 juta guys. Ada juga yang namanya pajak bumi dan bangunan atau PBB. Nah, tarif pajaknya itu sekitar 0,5% dari NJKP atau nilai jual kena pajak. Selain ada pajak pusat, ada juga yang namanya pajak daerah. Nah, pajak daerah ini biasanya yang pertama ada yang namanya PKB. Nah, kalian pasti sering dengar PKB kan? PKB ini tuh pajak kendaraan bermotor. Tarifnya itu sekitar 1,5% untuk kendaraan pertama. Naik lagi jadi 2% untuk kendaraan kedua. Selanjutnya ada pajak hotel dan restoran. Pajaknya itu sekitar 10% dari total tagihan. Ada pajak hiburan. Nah, tarifnya nih bervariasi, kayak mulai dari 10% sampai dengan 75%. Nah, contohnya itu jenis-jenis hiburan seperti konser, karaoke, itu biasanya dikenakan pajak sekitar 10% sampai dengan 75%. Selanjutnya ada pajak reklame. Nah, tarif pajak reklame ini biasanya disesuaikan dengan lokasi dan juga ukuran reklamenya. Bisa sampai 25% dari nilai sewa ruang iklan. Oke guys, ternyata kita sudah selesai membahas tentang pajak. Terima kasih kalian sudah ingin bergabung dan ngobrol-ngobrol dengan aku. Apabila ada kesalahan dalam penjelasan, mohon maaf. Dan bye-bye. See you next time. One is the loneliest number that you